Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta diklat yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas di pertemuan yang keempat ini ya, tentang evaluasi dan juga refleksi pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita di pertemuan pertama sudah bahas seperti apa sih konsepnya, kemudian di pertemuan kedua kita sudah merancang, dan di pertemuan kita pelaksanaannya. Sekarang di pertemuan yang keempat ini kita akan bahas bagaimana kita mengevaluasinya, karena memang kita menginginkan bahwa pembelajaran yang kita rancang itu benar-benar menekankan peran aktif siswanya. Jadi untuk itu, apakah yang sudah kita lakukan itu benar-benar bisa membuat siswanya terlibat aktif atau belum, itu tentunya harus dilakukan dengan melakukan namanya evaluasi. Seberapa besar efektivitas pelaksanaan pembelajaran yang kita rancang, itu akan kelihatan saat kita lakukan evaluasi. Kemudian di dalam melakukan selain evaluasi, kita juga lakukan refleksi. Apakah yang Bapak Ibu lakukan itu sudah benar-benar membuat siswa benar-benar berperan aktif dalam proses pembelajaran, atau mungkin di bagian mana sih yang sudah menurut Bapak Ibu itu sesuai, dan yang mana yang mungkin masih perlu perbaikan begitu. Jadi nanti Bapak Ibu setelah melakukan perenungan, setelah melakukan evaluasi, Bapak Ibu akan bisa menentukan strategi baru untuk proses perbaikan pembelajaran Bapak Ibu di tahap selanjutnya. Jadi kalau sekilas ya, kita akan lihat sebenarnya apa tujuan dan manfaat kita itu melakukan evaluasi dan refleksi. Tentunya setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan dan manfaat yang ingin kita lakukan, begitu ya. Begitu juga Bapak Ibu, saat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran, pastinya Bapak Ibu memiliki tujuan ya. Dan apa sih yang menjadi tujuannya? Yang pertama, kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa? Dengan pelaksanaan evaluasi dan refleksi yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu akan mengidentifikasi bagian-bagian kekuatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang sudah baik Bapak Ibu lakukan saat ini. Kemudian di bagian mana yang menurut Bapak Ibu itu masih menjadi sebuah titik kelemahan Bapak Ibu. Dan nantinya Bapak Ibu kan bisa menyusun atau merancang strategi perbaikan. Inilah yang menyusun strategi perbaikan di hari yang akan datang. Itulah yang menjadi highlight dari peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian dan tujuan yang kedua, yaitu untuk memahami keterlibatan siswa. Benarkah apa yang sudah kita lakukan itu benar-benar dipahami? Dari hasil evaluasi dan refleksi, tentunya kita akan melihat ya, atau mengetahui seberapa baik siswa itu mengetahui materi yang kita sajikan. Seberapa besar siswa itu bisa menanggapi materi yang kita sajikan. Dan bagaimana kita bisa mengembangkan keterampilan yang seperti critical thinking, kolaborasi, komunikasi efeknya seperti apa? Apakah sudah kelihatan ini di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari? Tentunya itu penting ya untuk bisa Bapak Ibu melakukan sebuah evaluasi, biar Bapak Ibu bisa melihat seberapa besar efektivitas dari strategi yang Bapak Ibu lakukan begitu. Kemudian yang ketiga, tujuan pelaksanaan evaluasi dan refleksi tentunya kita ingin memberikan umpan balik yang konstruktif ya kepada peserta didik kita. Dari hasil evaluasi dan refleksi ini, kita bisa nentuin nih area-area yang mungkin perlu kita tingkatkan, dan untuk bisa memotivasi siswa lebih aktif lagi dan terus belajar untuk perbaikan pelajaran, perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian tujuan yang keempat, mendorong kemandirian belajar. Tujuan utama dari pelaksanaan pembelajaran berpusat pada siswa itu kan kita ingin siswanya benar-benar aktif dalam pelajaran, siswanya aktif dalam bagaimana mereka belajar secara mandiri, dan dari proses evaluasi dan refleksi yang kita lakukan, itu tentu kita akan mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang aktif, yang mereka akan bertanggung jawab atas proses belajar mereka gitu ya. Dengan mereka bisa menganalisis hasil belajar mereka, mereka akan menyusun rencana perbaikan pembelajaran yang mereka lakukan. Itu pastinya
akan menjadi sebuah strategi belajar yang aktif, yang efektif, yang mana mereka akan punya tanggung jawab nih. Makanya mereka akan berusaha untuk lebih mandiri dalam proses belajarnya. Kemudian selain tadi ya evaluasi dan refleksi, tentunya ada teknik atau cara ya yang kita lakukan untuk melakukan evaluasi. Salah satunya yaitu adalah teknik penilaian autentik. Untuk teknik penilaian autentik ya yang sesuai dengan realnya, maka Bapak Ibu bisa merancang sebuah diskusi kelompok ya. Kenapa? Karena di dalam diskusi kelompok ini bisa banget dijadikan sebagai teknik penilaian autentik, karena dalam diskusi kelompok siswa itu dimungkinkan untuk saling bertukar ide, menganalisis informasi yang ada, dan juga mereka bisa lebih mengembangkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian dari project itu juga ada ya, bisa kita lakukan penilaian autentiknya. Jadi project kolaboratif itu sangat bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi, memecahkan masalah, dan juga bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang real dengan konteks dunia nyata, seperti itu. Kemudian penilaian autentik selanjutnya yaitu bisa dilakukan dengan presentasi. Jadi dengan presentasi kita memberikan kesempatan kepada siswa menunjukkan atau menunjukkan gitu seperti apa sih yang sudah mereka dapatkan gitu ya. Jadi misalnya mereka sudah melakukan project dan mereka akan memaparkan hasil project mereka yang sudah mereka lakukan, maka di dalam presentasi ini kita akan melihat keterampilan mereka saat berkomunikasi, bagaimana mereka berpikir kritis untuk menyelesaikan proyek ini, gitu ya. Jadi, dan mereka nanti bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiensnya juga tentunya akan bisa kita lakukan penilaian juga di sana. Kemudian, dari jurnal refleksi itu juga bisa kita jadikan sebuah alat penilaian yang autentik, ya. Jurnal refleksi memungkinkan banget siswa untuk melihat seperti apa proses belajar yang sudah mereka buat gitu ya. Terkadang mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya jurnal refleksi ini sangat punya dampak yang signifikan untuk bisa meningkatkan kualitas proses belajar mengajarnya. Karena apa? Karena dengan adanya catatan refleksi yang mereka lakukan, mereka akan tahu, bisa mengidentifikasi mana sih yang udah unggul di merekanya. Mereka tahu mana yang masih perlu diperbaiki, dan mereka tentunya akan punya strategi tersendiri yang memang sesuai dengan passion mereka untuk bisa meningkatkan pembelajaran ke depan yang lebih baik. Kemudian ada penilaian berbasis kinerja. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melakukan selain penilaian autentik, ada yang namanya penilaian berbasis kinerja. Jadi penilaian kinerja itu adalah salah satu juga pelaksanaan penilaian autentik yang cocok banget untuk bisa dilakukan untuk bisa melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi penilaian berbasis kinerja juga ini menjadi salah satu alat evaluasi ya yang bisa Bapak Ibu lakukan pada pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kenapa? Karena pada metode penilaian berbasis kinerja ini lebih menekankan bagaimana mereka berproses dalam belajarnya. Kita tidak hanya ingin mengukur seberapa hasil yang telah mereka peroleh, tapi saat mereka berproses kita juga akan melakukan penilaian begitu. Jadi dari penilaian berbasis kinerja ini, penilaian itu dilakukan berdasarkan hasil kerja mereka, ya, hasil presentasi, hasil proyek demonstrasi mereka, dan juga portofolionya, seperti itu. Dengan penilaian berbasis kinerja akan membantu Bapak Ibu untuk bisa memahami tingkat pemahaman siswa lebih secara mendalam. Apakah siswa ini sudah benar-benar paham, dan kita bisa melihat seperti apa kekuatan dan kelemahan siswa, serta Bapak Ibu bisa lebih mudah memberikan umpan balik yang akan bermanfaat untuk proses mereka selanjutnya, seperti itu. Kemudian selain penilaian yang di atas, Bapak Ibu bisa melakukan namanya pengamatan langsung ya.
Jadi dengan pengamatan langsung itu merupakan penilaian yang efektif juga dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi Bapak Ibu bisa mengamati secara langsung gimana nih proses siswa belajar, gimana interaksi antar siswa, dan juga bagaimana cara mereka menyelesaikan tugas. Kemudian aspek yang perlu diamati ya tadi ada keterlibatan siswa, pemahaman konsepnya, keterampilan dalam pemecahan masalahnya, dan juga kerjasama dalam kelompok. Kemudian dari portofolio kita juga bisa menilai mereka ya, itu bisa lebih autentik gitu ya. Jadi dengan portofolio kita bisa mengumpulkan karya siswa yang merupakan kumpulan hasil belajar, proyek mereka maupun refleksi mereka. Apa manfaat portofolio? Di portofolio ini akan membantu siswa menunjukkan seperti apa kemampuan belajar mereka gitu. Karena ini adalah kumpulan karya-karya terbaik mereka begitu. Jadi langkah-langkah penilaian yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya yang pertama Bapak Ibu harus menetapkan kriteria penilaiannya yang jelas, sehingga siswa itu bisa memilih karya-karya terbaik mereka. Dan nanti Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik dan penilaian sesuai skala yang dibutuhkan dari hasil kerja mereka tersebut begitu. Kemudian ada jurnal belajar ya. Jadi jurnal belajar siswa itu merupakan catatan reflektif. Jurnal belajar, jurnal refleksi kurang lebih sama. Jadi isinya itu adalah pemikiran-pemikiran peserta didik terhadap pemahaman yang sudah mereka dapatkan dari setiap mata pelajaran. Kemudian kalau mau dipisah, jurnal matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri boleh, mau digabungin juga boleh. Kalau saya sih lebih nyaranin per hari aja, karena kadang kasihan ya kalau sampai di setiap mata pelajaran ada jurnalnya, sakit sendiri siswa. Tapi sebenarnya kita memudahkan siswa kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya per mapel, itu mudah untuk guru saat Bapak Ibu ingin melihat seperti apa ketercapaian tujuan pembelajaran dari hasil jurnal mereka, kan kita bisa milahnya nggak perlu memilah-milah lagi, kita tinggal ngelihat oh ini per tanggal ini seperti itu kemajuannya. Tapi kalau misalnya per hari yang agak sulit kita yang menilainya, tapi siswa mudah gitu ya. Jadi kan intinya adalah bahwa jurnal ini fungsinya nanti untuk bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta bagaimana nanti strategi yang akan mereka buat begitu. Jadi kita sebagai guru memanfaatkan jurnal refleksi siswa untuk bisa membantu mereka begitu, bukan untuk mau menilai dari hasil ini berapa nilainya sih, seperti itu bukan. Tapi kita lebih memudahkan kita lagi untuk bisa mencari atau membantu siswa mengidentifikasi kesulitan belajar mereka dan bagaimana kita membantu mereka merancang pembelajaran yang lebih efektif. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa menganalisis hasil produk siswanya atau menilai produk siswa. Jadi menilai produk siswa itu bisa melibatkan penilaian terhadap hasil karya ya. Kita lihat seperti apa hasil karya mereka. Kemudian nanti kalau misalnya dari hasil karya itu kan kita menilainya dari bentuk pemahaman mereka. Misalnya tadi kita membuat kerangka manusia. Dari kerangka manusia yang telah mereka buat, itu kan menunjukkan pemahaman ke mereka. Bentuk rangka itu seperti apa, ininya kedetailannya itu seperti apa, itu kan bisa menunjukkan pemahaman mereka. Kemudian keterampilan. Bagaimana mereka mengemas produk mereka itu lebih cantik, menarik. Dan juga kemampuan siswa, misalnya kenapa tulang rusuk ini seperti ini, apa fungsinya, itu kan kita harus tahu ya kemampuan siswa itu di mana. Jadi di dalam analisis produk itu juga tidak serta-merta kita hanya menilai hasil akhirnya, tapi kita bisa melihat dari tadi ada pemahaman, keterampilan, dan juga kemampuan siswa. Terus apakah hasil produk itu hanya produk akhir seperti itu yang bisa kita nilai? Tidak. Tapi bisa kita buat esai. Contoh tadi, kita menginginkan siswa itu membuat sebuah rangka manusia. Tapi terkadang setiap siswa kan tidak memiliki kemampuan yang sama, passion yang sama. Misal siswa tadi kesulitan untuk membuat rangka manusia, maka dia bisa membuat esai, tapi yang intinya adalah dia menjelaskan tentang kerangka manusia. Jadi kerangka manusia tidak serta-merta harus dijelaskan, harus dalam bentuk kerangkanya, betul. Tapi kita bisa dengan penjelasan juga boleh. Ya, seperti itu. Atau dipresentasikan. Misalnya mereka sudah membuat slide, gambarnya ini, mereka ceritakan bentuknya ini seperti ini, fungsinya untuk ini, dan seterusnya. Itu boleh. Kemudian
kita akan mengevaluasi prosesnya. Ya, kita bisa. Jadi tadi ya, walaupun kita meminta produk yang mereka ingin, yang mereka buat, tapi kita juga harus bisa mengevaluasi prosesnya. Kita menganalisis produk itu yang telah dibuat siswa tadi benar-benar enggak mereka tahu, atau jangan-jangan mereka malah membelinya. Beli Torzo, duitnya banyak, beli Torzo gitu. Bukan. Tapi bagaimana kita siswa tadi bisa dari produk yang mereka buat, mereka bisa tahu, oh ini loh, ini tulang pelipis misalnya, ini tulang rahang misalnya, fungsinya untuk apa, bentuknya seperti apa, mereka akan tahu menunjukkan dengan rangka tadi. Tapi kalau misalnya siswa tadi nggak pinter buat kayak gitu, maka dia bisa menjelaskannya dengan PowerPoint misalnya. Kita bahas ini pertama adalah di tulang tengkorak, ada tulang ini bentuknya. Fungsinya ini untuk seperti ini, tapi siswa itu bisa menjelaskan. Kalau misalnya siswanya udah nggak suka gambar, nggak suka ngomong, dia akan membuat sebuah essay yang mana akan menjelaskan seperti itu boleh gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh siswa ini sudah berproses loh gitu ya. Kemudian di sana juga dengan penilaian analisis produk siswa, kita tahu siswa produk yang dilakukan siswa itu bisa membantu guru mengidentifikasi pola umum dalam pembelajaran. Jadi hal ini bisa memungkinkan Bapak Ibu untuk bisa menyesuaikan strategi pembelajaran, memberikan umpan balik kepada mereka. Jadi hasil karyanya kan kita akan lihat nih, oh ternyata anak ini nggak paham nih, dia cuma anggar duit beli Torzo doang dia. Sementara ditanya ini fungsinya untuk apa, bentuknya seperti apa, walaupun sudah ada nampak tapi dia nggak bisa nyebutin, kan belum paham begitu. Tapi kalau misalnya dia buat Torzo, disebutkan ini tulang tengkorak, ini bentuknya seperti ini, fungsinya untuk ini misalnya, udah tahu kita, oh dia paham begitu. Oke, baik. Jadi setelah kita menganalisis produk mereka juga, kita bisa memberikan umpan balik formatif ya Bapak Ibu. Jadi dalam pelaksanaan asesmen formatif, yang mana asesmen itu kan fungsinya untuk perbaikan pembelajaran dan untuk pembelajaran itu sendiri, maka penting kita untuk bisa memberikan umpan balik yang membangun ya. Umpan balik formatif itu merupakan proses di mana kita itu membangun siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka saat belajar. Kemudian bagaimana umpan balik konstruktif ini bisa membantu siswa untuk bisa melakukan refleksi. Oh ternyata ini loh saya yang belum mampu, di sini loh saya yang perlu perbaikan. Maka dengan umpan balik yang kita berikan, siswa tadi bisa menjadi lebih mandiri untuk belajar aktif seperti itu. Bagaimana kita selanjutnya bisa mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pelajaran? Maka bantu siswa, berikan keleluasaan siswa untuk membuat pilihan. Siswa akan lebih terlibat, akan lebih aktif dalam proses pembelajaran jika mereka memilih topik atau metode belajar yang memang sesuai dengan passion mereka. Kemudian bantulah mereka dengan membuat hubungan. Maksudnya hubungan yang kuat antara Bapak Ibu dengan siswa. Mereka jalin hubungan saling percaya. Jadi jangan sampai muncul di benak siswa, kami banyak diberi tugas, ini gurunya males nih ngajar. Jangan sampai seperti itu. Dan kita harus yakinkan bahwa apapun setiap strategi atau proses yang kita lakukan, itu intinya kita ingin murid-murid kita benar-benar lebih paham. Maka mereka akan belajar lebih detail lagi. Kemudian bersikaplah ramah ya, dan peduli terhadap kebutuhan siswa. Kita bisa membantu mereka menstimulus apa-apa yang perlu mereka lakukan begitu. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu harus bisa memanfaatkan teknologi supaya pembelajaran yang Bapak Ibu rancang itu bisa menjadi menarik dan nantinya mereka akan terlibat aktif sih seperti itu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dengan memanfaatkan teknologi yang bisa membuat siswa-siswa kita lebih tertarik, yaitu misalnya ada video, ada game online, game edukatif ya seperti itu. Kemudian bagaimana kita memotivasi siswa untuk terus belajar? Pastinya untuk ya kalau yang menjaga keberlangsungan atau sustainable-nya itu yang terkadang sulit ya. Kita harus bisa menjaga siswa itu terus belajar. Semangat untuk belajar terus-menerus itu yang terkadang agak sulit kita lakukan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita juga harus konsisten memberikan umpan balik ya.
berikan pujian, hargai apa yang sudah mereka lakukan, hindari untuk mengatakan yang lebih hanya fokus ke kekurangan mereka, ya. Walaupun mungkin masih ada sedikit kekurangan, tapi ayo bantu mereka untuk bisa terus dan terus memperbaiki kinerja mereka. Ya, berikan umpan balik yang memang betul-betul membangun supaya mereka terus belajar. Kemudian berikan challenge ya, karena memang dengan challenge biasanya anak-anak selalu penasaran. Kalau kita lakukan sesuatu yang itu-itu aja, mereka akan merasa bosan, mereka kepingin sesuatu yang baru, kepingin tantangan, itu yang kadang-kadang yang membuat mereka menggebu-gebu ikut selalu ingin ketemu kita, kehadiran kita selalu dirindukan mereka, yaitu tadi. Karena kita harus bisa membuat challenge-challenge yang membuat siswa itu tidak bisa menebak apa sih sebenarnya yang mau dilakukan ibu ini hari ini. Bisa mungkin variasikan saja. Kalau kemarin kita mungkin menggunakan ice breakingnya ini, besok kita gunakan ice breakingnya ini. Misalnya minggu ini pakai pre-test quizzes, besok kita buat post-testnya, dan seterusnya. Ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang menantang yang tidak bisa diramalkan mereka, gitu ya. Jadi itu yang akan membuat mereka selalu tertantang, gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan diri tentunya Bapak Ibu ya. Kita bantu siswa untuk terus menentukan seperti apa tujuan akhir mereka sih, begitu ya. Maka kalau kita tahu mereka sudah punya tujuan akhirnya seperti apa, maka kita harus yakinkan bahwa kalau kamu mau sampai ke sana, maka rancanglah langkah-langkah kamu untuk ke sana. Persiapkan dirimu dari awal, begitu. Bukan mau jadi dokter langsung tiba-tiba langsung jadi dokter, atau nanti kamu mikirnya setelah kamu kuliah, tidak. Tapi bagaimana mempersiapkan diri sejak awal, itu dia. Kemudian kita juga harus bisa membantu mereka menemukan sumber daya dukung ya yang mereka butuhkan. Semisal nih mereka butuh materi tentang ini tapi kemungkinan sulit untuk mereka dapatkan, maka kita bisa bantu untuk mencarikan link-link yang mungkin bisa didapatkan. Atau misalnya kita sudah dapat, kita buat video playlistnya, atau misalnya seperti apa, atau kita kasih keywordnya untuk mereka pencarian itu seperti apa. Kemudian yang tidak kalah penting untuk supaya siswa terus belajar adalah apresiasi dan buat perayaan hasil belajar mereka. Rayakan keberhasilan mereka. Bukan, perayaan itu tidak selamanya harus mewah, tapi bagaimana kita membuat siswa itu selalu nyaman. Ya karena memang kalau anak-anak ya lebih suka adanya perayaan dengan itu, karena mereka akan ngelihat loh itu sebagai apresiasi atau reward ya, self reward kepada mereka ya, bagaimana mereka itu sudah sampai sejauh ini, begitu. Jadi berikan mereka reward, berikan mereka apresiasi, tidak harus besar, tapi bagaimana mereka lebih mengapakan, lebih semangat lagi lah dengan hal-hal yang sudah mereka lakukan. Sekecil apapun, rayakan itu keberhasilannya, dan itu yang akan membuat mereka merasa dihargai, membuat mereka punya sesuatu yang lebih, gitu ya. Jadi mungkin selama ini kita bisa melihat ya, guru penggerak asik-asik perayaan belajar. Tidak harus semewah seperti itu perayaan belajar, tapi bagaimana kita mereward peserta didik kita dengan proses-proses yang sudah mereka lalui. Setidaknya misalnya yang paling mudahnya, misalnya kita upload bagaimana kemeriahan pembelajaran yang sudah mereka dapatkan, misalnya pelajaran misalnya tentang apa, begitu ya. Di perayaan project, misalnya kita membuat matematika pakai project ini, kita sampaikan di akhir ini, di presentasi kita sampaikan, kita buat yang, kan ada video yang cepat ya gitu, kita buat video yang cepat itu dari penampilan per masing-masing kelompok, bagaimana mereka menanggapi, itu akan bisa membuat tapi nanti ada di tag yang mana itu bisa melihat bahwa oh ini loh gitu yang sudah mereka lakukan. Dengan kita memposting hasil kerja mereka aja itu mereka udah sangat wow banget Bapak Ibu. Itulah tadi. Jadi penting untuk mempublikasikan kerjaan mereka aja itu udah merupakan sesuatu yang membanggakan tersendiri bagi mereka, begitu ya. Kemudian mengenai refleksi ya, kita sebagai guru harus bisa selain melakukan
evaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu guru juga harus melihat, harus merenungkan apakah yang sudah kita lakukan itu benar-benar sudah memberikan dampak, apakah yang kita lakukan itu benar-benar sudah di mana sih posisi kelebihnya, apakah masih ada yang masih kurang dan perlu kita perbaikinya dan seperti apa. Jadi untuk mengevaluasi metode pembelajaran, kita harus bisa melihatnya, apakah yang saya lakukan ini sudah efektif gitu ya. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar-benar bisa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, karena konteksnya kita ini kan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apakah strategi yang saya terapkan ini benar-benar sudah melibatkan siswa dalam proses belajar? Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih seperti apa data nilai siswanya. Kita bisa melihat dari hasil observasi kelas kita seperti apa. Kemudian umpan balik siswa terhadap proses pembelajaran itu seperti apa. Kita bisa evaluasi di sana. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang kita lakukan selama ini. Kemudian kita bisa, setelah dari kekuatan dan kelemahan, kita bisa menyusun rencana strategi perbaikan ke depannya akan seperti apa. Ya, di sini di analisis keterlaksanaan pembelajaran perlu ada beberapa langkah, yaitu pertama mengidentifikasi masalah, mana area yang masih perlu diperhatikan, bagaimana cara kita mengumpulkan datanya, bagaimana kita menganalisis data dan membuat rekomendasi perbaikannya. Ya tentunya kalau kita ingin mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, itu kan kita merefleksi ya. Kemudian atau misalnya juga kita bisa tadi seperti yang sudah disampaikan, bahwa dari hasil penilaian siswa, dari jurnal refleksi siswa, dari umpan balik yang diberikan oleh siswa, itu juga bisa kita jadikan bahan ya untuk bisa mengidentifikasi masalah. Kita kumpulkannya lewat apa? Misalnya dengan observasi. Tadi kan di lembar observasi, tes berarti hasil pembelajaran, refleksi siswa itu jurnal refleksi. Bagaimana kita menganalisisnya? Kita lihat seperti apa kekuatan kelemahannya, dari kelemahan yang mana kita bisa memperbaikinya seperti apa. Ya, kemudian ini kita implementasikan perbaikan, baru kita akan mengevaluasi dampak perbaikannya. Ya, karena memang setelah kita lakukan program perbaikan, tentunya akan ada dampak perbaikan dari yang sudah kita lakukan. Kalau kita melakukan PTK berarti kan ada di bagian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ya, monitoring evaluasi, kemudian masuk ke refleksinya seperti apa. Maka di sini kita juga harus mengevaluasi dampaknya. Apakah ada peningkatan hasil belajar? Apakah ada peningkatan keterlibatan siswa? Apakah siswa sudah mandiri? Ini yang akan menjadi sorotan atau bahan untuk kita mengevaluasi dampak perbaikan. Kemudian, apa saja tantangan dalam melakukan pembelajaran berpusat pada siswa? Yang pertama, bahwa kadang-kadang kita untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu Bapak Ibu kadang bisa kesulitan untuk melihat perbedaan individu masing-masing. Di mana kita untuk bisa mereka terlibat aktif semua kan tidak semua siswa punya kemampuan untuk itu. Maka itu kadang yang akan menjadi kesulitan-kesulitan kita, bahwa kemampuan setiap siswa itu tidak sama. Maka kita tentu untuk mengaktifkan siswa juga ada beberapa hal yang mungkin untuk siswa-siswa yang perlu bimbingan khusus itu kan banyak kita yang berperan seperti itu ya. Jadi memang di situ sedikit kesulitannya. Kemudian keterbatasan waktu ya, kadang-kadang untuk merancang yang detail, yang bagaimana mereka bisa aktif belajar, itu juga membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih tentunya. Maka untuk bisa mengatasi itu semua, tentunya kita ya perlu belajar dan belajar lagi. Kemudian perlu sharing ya, bagaimana dengan teman-teman lain yang sudah pernah menerapkannya, untuk bisa saling saling bertukar ide gitu. Ya, karena memang untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini bisa dikatakan tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa ya, begitu ya. Karena ini ya tadi mengulang bahwa peran kita sebagai di dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis yang berpusat pada siswa kan kita sebagai fasilitator. Kita akan membimbing, mendukung siswa, memfasilitasi mereka dalam diskusi dan memberikan dukungan secara individual. Kalau misalnya ada siswa yang mungkin belum bisa secara mandiri, kita bisa membantunya. Itulah
yang anak-anak yang dimana mereka termasuk anak-anak yang punya yang butuh bimbingan khusus seperti itu. Penting kita harus bisa melibatkan siswa ya Bapak Ibu, karena judulnya adalah pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi keaktifan siswa, keterlibatan siswa dalam proses belajar itu menjadi sangat penting. Baik Bapak Ibu, untuk bisa mendorong kemandirian belajar mereka, maka tidak ada salahnya atau wajib Bapak Ibu bisa membuat ya bagaimana mendorong siswa-siswa untuk mempunyai rasa ingin tahu yang lebih. Bagaimana kita membuat siswa kita menjadi lebih kepo. Bagaimana kita bisa membuat siswa itu bisa memecahkan permasalahan. Keterampilan berpikir kritis, menganalisis informasi dan juga menemukan solusi itu harus bisa mereka pelajari, harus bisa mereka kembangkan ya. Dan kita juga harus bisa menanamkan bagaimana mengembangkan kemampuan untuk berdiri sendiri. Artinya mereka bisa mandiri belajar begitu ya. Bagaimana mereka memanage waktunya, bagaimana mereka mengatur tugas mereka, dan bagaimana mereka bisa bertanggung jawab atas tugas mereka itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, penting sekali ke Bapak Ibu untuk bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana kunci keberhasilan kita dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah kita yang di dalamnya bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, tapi kita adalah sebagai fasilitator, motivator, evaluator yang efektif. Kemudian Bapak Ibu juga penting untuk bisa melakukan evaluasi autentik dan juga reflektif yang sangat penting untuk mengukur kemajuan siswa, mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan. Kemudian Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan keterlibatan siswa, maka Bapak Ibu harus mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan kemudian kemampuan untuk berpikir kritis. Pembelajaran berpusat pada siswa yang merupakan proses belajar yang berkelanjutan itu sangat membutuhkan yang namanya refleksi dan evaluasi yang konsisten ya, sehingga menumbuhkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Baik Bapak Ibu, itu saja pelajaran kita di pertemuan keempat. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi